Oh, oke. Halo semuanya, balik lagi bareng kita. Aku Yuni dan aku Ricky di Phonetic Studio. Suara bebas dari segala topik. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Ariki? Kedatangan seseorang yang tidak diundang dan tidak diantar gitu ya. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Tadi antar. Iya, Siapa karena itu? Siapa? Ya beliau. Karena Teh Yuni mungkin agak asing suasana baru juga ya. Suasana ini baru. Tag pertama di malam ini. hari. Iya, malam sendu. Ini memang narasumbernya luar biasa ya, spesial. Jadi kita sengaja hadirkan di malam hari dan mari kita sambut the one and only Ahmad Danu Rukmana. Seorang mahasiswa semester akhir Ariki di salah satu universitas swasta di Bandung. Asik. Beliau ini bergerak dan berkecimpung gitu ya di dunia kreatif. Dunia kreatif ya, dan betul, dilihat betul, dari betul. pengalamannya juga ini udah ngebrebet banget ya di Iya, sini. Kita bakal ini bahas kupas tuntas satu-satu harus. Sapa dulu atau Ariki, sapa dulu nih. Gimana nih apa kabar nih Bapak Danu? Manggilnya apa sih ya? Om. Apa aja lah. Apa aja ya. Apa kabar? Enggak gitu, okay. bebas. Mungkin sebelumnya boleh say hi dulu dong kepada bubub kita nih. Kita manggilnya bubub. Manggilnya bubub. Iya. Lucu boleh. Sih. Iya dong. Say hi dulu dong sama mereka. Halo bubub. Halo. Aduh ngomong ya, apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Dilihat-lihat nih ya dari mukanya gitu sebagai mahasiswa semester akhir kayak yang bahagia banget ya. Kayaknya nggak ada beban ya. Cahayanya tuh keluar ya, walaupun nih malam itu. Enggak nih, memang beliau ini katanya memang mahasiswa semester akhir. Jadi kita tanya nih, apa kesibukannya? Kesibukannya saat ini. Kalau kesibukannya sendiri sih lagi magang juga ya. Kebetulan semester 7 itu waktunya buat magang, dan mungkin selain magang juga termasuk di kepengurusan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, periode tahun ini 2025-2026 berarti ya. Super sibuk banget. Iya ya. Ya mungkin bisa dibilang gitulah ya, tapi ya dinikmatin aja sih sesibuk apapun itu. Senikmat apa sih? Senikmat ya gimana ya? Nangis gak? Di belakang aja itu mah. Iya, di belakang aja sih itu mah. Yang tahu-tahu aja sih. Tahu aja. Ini kan selain magang juga ternyata di organisasi juga ya, betul? Ya, betul. Di apa tadi, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi apa nih, sebagai apa nih di Badan Eksekutif Mahasiswa? Sebagai Kepala Menteri Pemuda dan Olahraga. Wih, Kepala Menteri kepala ngeri. Takut biasa banget aja. ini para kepala nih. Okay. Ngomong-ngomong, ada Anu nih dari tadi yang katanya mahasiswa semester akhir, terus ikut organisasi juga. Itu boleh dong dibagi tipsnya gimana sih cara ngebagi waktunya? Ngebagi waktu. Ya, soalnya bener. mun abi mah embung gitu. Geus magamanya enggeus we kitu kudu organisasi. Iya sih, betul ya. Mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, gimana sih cara ngebagi waktunya antara magang dan berorganisasi. Sebenarnya sebelum magang kan udah masuk juga tuh, jadi mungkin ya sebisa mungkin kita habisin sebelum magang tuh sesibuk-sibuknya gitu. Nah setelah masuk magang ya kita dikurang-kurangin lah porsi buat sibuknya. Terus kalau emang ada kesibukan juga ya mungkin dibagi waktunya ke weekend. Karena emang kebetulan liburnya di weekend, jadi kita pindahin ke weekend. Kalau aku sendiri ya gitu ya. Terus mungkin ya istirahat yang cukup mungkin ya, karena kalau nggak istirahat yang cukup ya pasti kerasa gitu ya. Kemarin juga sebelum masuk magang ya sempat juga kena sakit karena ya gak bisa ngebagi waktu dengan benar, nggak istirahat dengan cukup, dan itu kan sangat-sangat berpengaruh lah ya ke kesehatan kita. Mau sesibuk apapun kalau jiwanya atau raganya nggak sehat ya pasti nggak akan terlaksana sih sibuk itu gitu. Oke, ini luar biasa juga ya ternyata. Tapi kalau misalkan aku tanya nih, kalau misalkan ada di hari itu kan magang nih, tapi ada organisasi, ada rapat nih, milih yang mana? Kalau untuk itu sih jujur ya mungkin secara akademik ya kita lebih memilih magang. Mungkin salah satu solusinya atau caranya mungkin minta buat hybrid ataupun si rapatnya pindah ke online atau daring gitu ya. Kan ada Meet, Zoom atau video call WhatsApp dan lain-lain. Mungkin bisa disarankan untuk seperti itu sih, karena daripada kita ketinggalan gitu ya. Ya setidaknya kita mengikutilah sedikit gitu lewat
Zoom atau Gimit gitu. Iya, gak bisa membagi dua juga ya kan, bukan Betul. amuba. Betul. Ya kan betul. hidup pilihan ya, jadi harus memilih salah satu. Walaupun risiko juga ya. Iya, ya walaupun Ding. bisa gitu ya sambil melaksanakan dua-duanya, tapi ya mungkin ada salah satu yang perlu dikorbankan gitu. Oh iya Skala dong. prioritas. Betul, Ya, itu betul. Teh Yuni, bener. Nah, selanjutnya kita bakal bahas dari mana lagi, Ariki? Pengalamannya Ini nih bakal kayaknya. banyak yang Aku tuh dibahas. menarik banget pengalamannya. Ini ada magang IT. IT. Boleh disebut gak sih ini? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Ini magang Hotel IT. ini tuh. Apa nih? Hotel. Hotel di bagian IT-nya ya. Iya, kok bisa itu? Gimana, Kalau boleh diceritain? Kan sekarang magang, tapi ini magang lagi, gimana ini maksudnya nih? karena kebetulan basicnya kalau saya sendiri dari SMK, jadi PKL lah ya, kalau SMK tuh PKL kesebutnya. Jadi iya, waktu iya. PKL kebetulan di Hotel Ibis Bandung Pasteur. Jadi IT gitu ya. Ya, dan jurusannya juga kan kalau waktu SMK Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Jadi masuknya ke IT gitu. Oke, nah selanjutnya Ariki mau bahas pengalaman lagi nih. Aku ada sebagai ketua divisi kreatif himpunan mahasiswa nih. Aduh, Pak Ketua. Aduh, Ini lagi-lagi gimana ya. ceritanya dari IT? IT kan itu yang berhubungan dengan hardware ya biasanya Iya, gitu. betul. Terus ke kreatif tuh Betul. itu gimana? Media tuh kreatif ceritanya? ya. Ya mungkin lintas jalur banget Lintas ya. jalur dari, ya, itu jauh. Ya, Enggak, Bener. ya Ya disebut gitulah. jauh juga memang jauh ya. jauh gitu ya, betul-betul. Mungkin untuk IT sendiri karena basicnya dari jurusan komputer ya, jadi setidaknya bisa lah buat hal-hal basicnya gitu tentang perkomputeran ya, kayak software hardware masih oke lah gitu, tapi untuk lebih jauhnya lagi ya mungkin perlu belajar lagi nanti ke depannya. Kalau kenapa tiba-tiba dari IT ke kreatif, mungkin ada apa ya, kesenangan tersendiri ketika di bidang kreatif itu, atau desain dan lain-lain, editing gitu, mungkin dari otodidaknya sendiri, Oke. ketertarikan dari diri sendiri lah ke bidang tersebut. Jadi akhirnya bukan diseriusin sih, lebih karena terbiasa gitu ya. Iya. Jadi nggak ngerasa berat gitu ya Iya. kalau melakukan hal-hal yang kita sukain, Iya. biasanya enjoy aja Betul. gitu. Apa ya, passion mungkin ya? Passion, Oh bisa my dibilang God. passion. Gitu mungkin ya. Tapi ini kan di organisasi juga ya. Mm-mm. Di organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Ya, Iya betul. kan? Kira-kira ngapain aja nih selama di sana di gitu ya, sana. sebagai media kreatif, boleh di Kepala spill. divisi. Oh iya, kepala divisi. Aduh, Kepala divisi. sujud syukur ya. Sujud syukur. Sujud apa? Hormat gitu ya. Sungkem, sama- sungkem. Sungkem suhu. Ngapain aja nih kira-kira di media kreatif ini gitu? Boleh di spill sama bubu-bubu nih. Oke, mungkin untuk apa aja sih atau ngapain aja di selama di media kreatif atau kreatif sendiri. Kalau secara tupoksi mungkin ya yang pertama pasti desain Desain apa tuh? Desain poster, grafis. ya grafis. Poster-poster, terus poster entah itu hari besar atau acara atau dokumentasi dari acara tersebut, terus editing dokumentasinya, terus video berupa video dan konten juga, termasuk ya reels, TikTok dan lain-lain juga gitu. Terus kebetulan podcast juga. Oh, podcast juga. Ya. Tuh di mana tuh podcastnya? Mau di spill gak? Oh, Spill aja. kalau boleh. Boleh dong. Mungkin sedikit promosi ya, tapi Oke. karena udah nggak menjabat juga, mungkin bisa didengarkan aja di Spotify-nya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Cek aja di Instagramnya, ada itu link tree-nya kan. Ha-ha. Nanti diklik aja, nanti ada Spotify-nya di situ. Spotify di Oh, situ. iya. Nah, bubu-bubu coba diklik. Coba ya, Coba harus ya. di Hasil karyanya ada Anu. Betul, Ya. betul. Dan kebetulan juga di situ kayaknya jadi host terus deh. Terus Oh, sekarang gantian ya jadi narsum. Iya, di hostin. Iya, di hosting. Di hostin. Gitu. Oh iya. Aduh jadi malu. Jadi aku tuh takutnya kayak salah gitu ya kita Enggak. jadi enggak ya. Masih nyambung nih Ariki sama tadi ada katanya di media kreatif juga editing ya. Ini ada Anu juga pernah jadi editor. Aduh, ini jadi grogi. Grogi ya, Wak. Karena Jadi- ketemu sesama host ya, Host, takut iya, jadi takut langsung- tapi gak akan kegeser gak sih kita? Enggak ya? Lebih jago kalian kayaknya sih. Nah ini juga boleh diceritain dong gimana pengalamannya jadi editor short movie Short katanya ya, movie. judulnya Ya, short Kelabu Short- kayak gitu. Short ceritain movie itu aja. film pendek Film ya? pendek. Yap, betul. Itu kan tugas juga ya di semester 5 ya. Jadi kebagian di tim editing lah. Editing. Karena Iyalah, mungkin sudah udah- dipercaya sebagai iya, editor ya. berkelas.
Enggak juga Pakai jet. sih. Karena mungkin nggak ada lagi, siapa tahu kan, karena nggak tahu ya sebenarnya alasannya dimasukin ke situ apa, mungkinnya karena orang-orang juga mungkin punya alasan tertentu kenapa milih aku sendiri di editing gitu. Tapi ya ketika dipilih ya harus maksimal gitu ya, harus Iya siap. dong. Berarti udah dipercaya ya kalau Dipercaya. gitu, Ya, gitu. Dengan alhamdulillah. dipilihnya gitu. Gitu. Ya selama buat film juga selain editing ya, karena gak mungkin juga kalau editor itu nggak ngikutin si produksian filmnya, karena kita juga perlu tahu oh ini adegannya kayak gini, ntar ngeditnya kayak gitu gitu kan. Iya. Harus apa ya, mungkin secara basic gitu ya. Kalau dari diri aku sendiri gitu, kalau ngedit itu selalu pengen ikutan produksiannya gitu, karena Iya. biar tahu juga iya. Iya, iya. editannya ntar seperti apa gitu kan. Jadi udah kebayang sebelum nanti si hasil dari rekaman videonya itu mau digimanain udah muncul di otak duluan. Iya, iya, ketika iya. lihat proses produksinya. Udah ini ya. Kebayang gitu. lah. Udah kebayang gitu. betul. Kebayang. Nah, anyway by the way, by the way nih, anjay. Kan ini ada tiba-tiba jadi editor. Ini nggak gitu. editor di mana? Terus kayak tiba-tiba masuk ke short movie, apakah itu ikutan volunteer atau gimana tuh? Bisa diceritain? Itu lebih ke project kelas ya kan, tugas ya. Tugas ya? Tugas. Oh my Nanti god. semester 5 tuh pasti ada short movie gitu Oh kan. iya. Atau sebelumnya juga mungkin kayaknya udah pernah ya di apa ya? Di Apa? Dokumenter ya. Iya, gitu, Kalau aku gitu, dokumenter gitu. nggak kebagian, Oh, iya? nggak bikin film dokumenter. Kebagiannya waktu short movie, jadi kayak masih kerasa kurang lah. Pengen kurang puas. kurang pengen puas. explore lagi. Iya betul. Gitu. Tapi ya mungkin nanti bikin sendiri, gak tahu kan, bikin PH sendiri terus bikin film sendiri Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Betul, produksi sendiri. Iya. Nanti kita Join. kelasnya. Iya. Bisa join tim ya. Join, Betul, boleh betul. banget Oh, jadi lah. itu tugas ya? Tugas awalnya. Tugas. Oh, Iya. tapi lumayan ini juga ya, mau mengasah. di-spill atau linknya, link filmnya atau editan. Oh, ada nih, ada. Ada gak? Ada di YouTube atau di mana? Kayaknya belum upload YouTube deh kalau Oh, nggak belum salah. up, ya. Nanti minta kalau- aja filenya. Drop ya. Iya. Iya. Kalau ada yang mau gitu ya, mungkin boleh di komen aja atau mau lihat gitu ya mungkin. Cuplikannya Buat paling, lihat Iya, apa? cuplikannya Oh, atau cuplikannya tuh ada. ada. teaser. Teasernya di Instagram. Instagram, Instagram, mana? Instagram. Apa ya namanya? Lupa. 14 14 Duction kalau nggak salah. 14 Duction. 2025 ya, berarti baru dong. Baru semester 5 kan Oh kemarin. iya. Oh, sekarang kan udah semester Semester berapa 7. tuh? Kalau nggak salah 2024 tapi akhir. Ditayanginya iya. di 2025. Jadi editing terakhir itu di bulan Januari apa Februari 2025 kalau. Masih terhitung baru ya. Terhitung kalau baru. Masih anget sih. Masih anget ya. Masih anget kayak suasana Lembang saat ini. Aduh, Hangat banget serius. anget banget Mulai ya. turun lagi ya. Ini aku liatnya gini loh. Ya. Oke, ini berarti gimana tuh? Kan selain tadi juga kan editor nih, tapi kan ikut juga. Aku tuh tertarik di film soalnya gitu. Jadi kayak kan Adanu juga sebagai editor, tapi tadi bilang ikut juga di production Ya, gitu. produksian juga Kira-kira ikut. boleh diceritain gak sih kayak prosesnya? Mungkinnya di spill. Suka-dukanya juga. Karena kan, oke. karena ini kan short movie juga termasuk ke dalam project yang cukup lumayan Ya, ya. besar. Iya kan? Apalagi kalau misalnya jadi editor menurut aku ya, kan itu di pasca produksi ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu kerja 2 kali gak Kerja sih? 2 kali. Istilahnya lapangan ikut, di sesudahnya Iya. ikut gitu kayak aduh. Gitu. Luar biasa, boleh Ya. di Suka-dukanya gimana tuh? di spill dikit nih. Mungkin itu sih yang jadi apa ya? Alasan jadi passion tuh editing tuh kayak gitu. Jadi si kerja 2 kalinya ini loh, tapi bukannya kerja 2 kali itu jadi kayak terpandang gitu kayak oh siapa gawena kieu atau alus lah gawena atau kuma totalitas atau gimana, tapi karena apa ya, pengen ngebungkus dari mentah gitu sampai jadi tuh itu jadi Secara passion lah gitu di situ maksimal tuh juga, iya Iya. gitu kan, jadi alasan buat kenapa aku milih jadi editor gitu atau dipilih jadi editor, karena aku orangnya suka gitu kayak ngelihat hasil sendiri tuh ditayangin, ditonton sama teman-teman gitu. Terus buat prosesnya sendiri atau suka duka dan cerita-ceritanya ya sebenarnya panjang lebar banget ya kalau emang boleh diceritain. Boleh dong. Boleh dong. Kan tempatnya bercurah. Bercurhat. Yes, tempatnya bercerita ya. Iya, betul. Kalau mungkin dari awal ya secara pembentukan tim itu pokoknya di mix kita ya, dari kelas kita sendiri sama kelas lain kita di mix kan kebetulan karena kelasnya sedikit jadi kita mix gitu. Terus untuk secara pemilihan kru ya
pasti diserahkan ke produser dan sutradara gitu kan. Karena kebetulan dikasih amanah sebagai editor ya udah gitu kan. Jadi berarti dia percaya sama aku. Jadi akhirnya aku juga harus ngasih hasil yang maksimal gitu kan. Iya dong harusnya. Terus selama berjalannya film karena ikutan produksian juga sampai mungkin ikut juga, kalau mungkin bisa diibaratkan jadi Astrada ya, jadi asisten sutradara juga, ngedirect juga gitu juga kan. Ya. Ya, segala sana sini bisa. Segala bisa baik kemana gitu gini. Kadang gitu ya. Karena mungkin udah satu pemikiran juga, jadi udah paham lah ketika temen yang satu gak bisa gitu kan, langsung backup dan sama gitu, visi dan misinya sama, jadi enak gitu, saling backup satu sama lain. Akhirnya ya dipercaya juga buat ikutan ngedirect juga gitu kan, ketika si A nggak ada ya sama aku gitu, misalkan akunya nggak ada sama dia gitu kan, paling tukar-tukaran gitulah. Tapi saling isi lah ya saling isi, tapi emang hasilnya cukup memuaskan gitu, walaupun masih ada rasa apa ya, menggebu-gebu lah pengen bikin film lagi. Betul. Berarti seseru itu dong ya. Seru jujur gak? seseru itu. Ketagihan. Ketagihan. Oh iya. Jujur ya, gitu kan. Serunya apa kan capek? Capek lebih ke gimana ya? Capek mah sesaat gitu, capek diucapin capek udah tapi gitu. Kebayar sama hasilnya dan mungkin apa ya, ceritanya yang nggak bisa dibayar. Experience-nya. Jujur benar banget, kayak pengalamannya tuh berharga gitu, kayak dari ketika shootnya malam. Oh iya. Iya, sampai subuh kan, sampai berantem gak? Ya pasti dong. Karena dinamika kan ya masuk ke dalam proses. Betul. Gitu. Berantem tuh nggak di produksian aja, sampai editing juga pasti ada. Ya pasti, mungkin karena capek dan lain-lain gitu, jadi emosi tuh gampang kepancing. Tapi ya namanya juga bagian dari proses kan, nggak apa-apa, kita harus ngajarin juga, tapi nggak dinormalisasikan ya. Cuman lebih ke harus ngerti karena capek gitu. Sama-sama capek ya. Iya, sama-sama capek. Ya udahlah gitu. Ya udah sih gitu. Tinggal yang waras aja ngalah gitu. Kalau misalkan akunya nggak waras, berarti yang lain yang waras gitu kan. Ya sebaliknya gitu kan. Ya kan ibaratkannya bukan ngatain orang yang nggak waras gitu. Ini nonton gak nih kru-krunya? Nggak apa-apa, karena juga tahu lah ya, kemarin emang prosesnya semenarik apa dan banyak banget suka dukanya gitu, dari mulai nggak tidur selama berhari-hari. Mungkin tidur tuh berapa jam ya, pokoknya kita start jam berapa ya, jam 7 jam 8 jam 7 jam 8 jam 12 tuh ya paling makan isoma gitu, setiap waktu sholat ya isoma gitu kan. Tapi nggak setiap isoma tuh makan, tapi ya istirahat sholat gitu. Istirahat gitu ya. Terus ketika ada scene yang belum terkejar tuh, ya mau gak mau, karena kan kebetulan si gearnya atau si kamera dan lain-lainnya, alat-alatnya kan kita sewa juga, dikejar waktu loh, gitu kan. Otomatis kita harus ngejar juga produksian gitu kan. Misalkan kita cuma nyewa 2 hari, ya mau gak mau 2 hari harus dimaksimalin, ya wayahna gitu kan. Aya nama tong sare, tekela dan lain-lain gitu kan. Sampai subuh itu baru mungkin beres subuh tuh nggak langsung tidur, foldering dulu, pindahin dari kamera ke laptop. Sibuk. Ya sibuk dan kadang males kalau aku. Ngakalinya gini, karena editor nggak satu kan, ada mungkin tim editor itu kalau nggak salah kurang lebih 5 bagi tugas. Biasanya kalau aku ikutan sama produksian, yang nanti editing di lapangannya itu bukan aku, tapi nanti ada orang juga yang pegang gitu. Ini ilmu gitu juga ya. Gitu ya, kalau sharing juga. Sharing. Kalau dengerin nih bubuk penting. Ilmu juga dari teman aku sebenarnya ini dapat juga. Kalau editing itu yang pertama folderingnya juga harus enak gitu, karena buat memudahkan si editor. Terus editornya juga ketika ngedit itu ada yang di lapangan langsung gitu. Jadi ketika habis take itu langsung dimasukin ke timeline editing. Jadi kita tahu si alur ceritanya seperti apa. Cut sama ya pokoknya potong-potongan gitu, tahu gitu mau gimananya, kayak transisinya kita udah terapin di situ. Nanti gitu ada editor juga yang lain yang buat fullnya ngemaksimalin tapi dari awal sampai akhir itu nanti dia yang pegang. Nah kebetulan aku itu dari awal sampai akhir itu aku yang pegang. Tapi pas masukin dari awal gitu, terus tag lagi masukin, itu ada orang lain gitu. Terus kayak liur atunya lah mengku. Kalau satu orang jujur pusing. Terus ada juga sound editor, terus
nanti editing dari color grading kayak gitu-gitu ada juga sebenarnya. Tapi kalau kemarin aku lebih maksimalin di diri aku sendiri kalau buat color grading, karena ketika semuanya udah settle gitu, udah oke, secara jalan cerita udah dapet, ya berarti tinggal grading, terus mungkin ada efek-efek dan lain-lain, itu nanti ada orang juga yang editingnya gitu, beda lagi. Ada beberapa macam sih sebenarnya editing itu, nggak melulu kayak satu orang itu buat dari awal sampai akhir, enggak. Tapi nggak bisa gitu ya? Nggak bisa sih kalau menurut aku, karena Mati. Bisa tapi mati. Bisa gitu tapi ya? mati gitu. Betul, kan istilahnya mah. Jadi perlu dibagi beberapa orang buat editing, dan foldering juga penting gitu ya. Dengerin. Pelajaran juga gitu buat teman-teman mungkin nanti yang bakalan ngerjain project film. Nah iya. Utamain foldering, mau dari sound ya, rekaman gitu, dialog atau suara-suara apapun itu harus bagus itu, sampai dinamain folder ini suara apa, kayak gitu-gitu tuh penting. Sepele gitu, kayak males banget ngerjainnya, tapi itu penting. Terus Detail-detail, justru detail-detail kecil gitu biasanya yang kelupaan. Iya betul. Jadi agak liar lah kayak editornya kalau misalkan nggak di foldering dengan bagus gitu. Terus video juga di mungkin kayak persin atau misalkan folder scene 1 nanti dinamain lagi kayak teks 1, 2, 3, 4 misalkan persin itu kan kayak misalkan adegan mau minum aja kan nggak mungkin sekali take minum gitu, pasti kayak satu misalkan pindah angle sampai minum gitu kan, ada beberapa angle lah kan. Berarti beliau juga menguasai ya teknik pengambilan gambar tadi. Ya karena banyak mau banget sih yang bisa diambil, serius merhatiin, makanya gak banyak ngomong. Terus gimana lagi? Ya karena mau gak mau itu juga harus jadi bagian juga, karena biar ngerti ketika nanti editing ya udah ngerti dia mau kayak gimana editingnya gitu. Dari pengambilan gambar harus ngerti gitu kan. Makanya saling berkesinambungan dari kameramen, sutradara, terus editor gitu-gitu tuh harus kayak udah samalah, satu visi, satu misi, satu jalan gitu kan. Itu yang jadi perhatian juga lah, perhatian khusus buat nanti mungkin teman-teman yang mau bikin film juga, proyekan film lah, itu harus diperhatiin banget sih gitu. Berarti kuncinya ya yang tadi yang editor gitu ya, sutradara, terus kameramen gitu. Tapi chemistry sih. Ya chemistry ya. Di antara semuanya. Ya di antara kau dan ya, tapi ini berarti kayak projectnya gak main-main gitu ya kan. Ini kan tadi bilangnya tugas gitu kan, kadang tugasnya ya udah ya udah lah gitu ya. Tapi tugas di tangan orang-orang seperti beliau ini betul yang nih. justru Jadi malah jadi harus maksimal banget. Ya harus ditiru nih. Jadi kalau tugas tuh gak asal gitu ya. Berarti ini udah termasuk ke dalam, bisa disebut ke ranah profesional juga ya, karena bisa, memang untuk latihan juga. Iya, ya maksudnya ya lah, sampai kayak tadi beberapa editor juga terus banyak juga, tugas-tugasnya ternyata ya yang aku yang kayak aku pikir tuh kayak editor ya udahlah editor aja gitu, sebiji juga cukup gitu. Ternyata banyak cabang juga ya di editor tuh, ada harus bagian detailnya. foldering, bagian apa tuh betul. dibahas udah lupa lagi karena memang ternyata gitu ya, kadang kita kalau misalkan ngelihat seseorang gitu kayak ya udah cuman editor, ternyata masih banyak banget dan itu tuh detail banget guys. Jadi memang beliau juga pantas saja gitu ya anugerahi lagi, diamanati sebagai editor karena memang beliau paham di bidangnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ketagihan nih Mas Danu. Aduh. Ketagihan kan ya Mas katanya. Nah, kira-kira apa sih yang mau dilakuin ya kedepannya, rencana kedepannya? Apakah mau bikin PH sendiri kah? Betul, karena atau tadi ini ya berencana menggarap film sendiri kah gitu? Atau kayak gimana dong? Boleh diceritain? Kalau mungkin buat plan terdekat ya, atau rencana terdekat, mau bikin podcast juga sih awalnya. Podcast. Saingan sama saingan kita dong nanti ya. Tapi kita gak akan kesaing gak sih? Gak akan dong, karena mungkin ini terlalu oke podcastnya untuk nanti aku yang baru merintis mah gitu. Ini mah udah oke lah gitu. Ya, biar saking okenya orang-orang di balik layar kita lagi pada ngapain, atau applause dulu, sapa dulu dong. Buat teman-teman juga ya yang mau berbagi cerita, sharing gitu kayak Mas Danu di sini, atau kayak teman-teman kita sebelumnya ya, kemarin ada Kavina MC, ada siapa Kang yang seni itu, Kang Renald ya. Pokoknya
kita karena memang tagline-nya suara bebas dari segala topik. Jadi kalau kalian misalkan mau sharing boleh banget. Boleh hubungi dengan senang hati ya. Kami sangat welcome nyambut sekali gitu. Jadi kalau mau bisa mungkin ditulis di kolom komentar atau Pak Editor, terus juga di Instagram atau mungkin di DM di kontak person ya. Nanti kita dicantumin di sini kontak person. Oke, balik lagi sama Adano nih. Yang tadi nih, apalagi? Yang tadi plan terdekat udah itu aja. Ya itu aja sih, karena kita dapat amanah juga tuh dari Unif malah. Oh. Jadi pengalamannya tuh lintas ya, gitu. Enggak, maksudnya kayak dari berbagai bidang kayak sebelumnya di jaringan gitu, terus di ke IT, kreatif, terus perfilman, terus sekarang ke perpodcastan gitu. Jadi sudah cukup banyak merembet gitu ya. Jadi teman-teman yang mau belajar sama Mas Danu boleh banget ya. Boleh. Belajar bareng. Belajar bareng. Oh berarti itu kan keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Ya. Betul gak sih? Betul. Tapi kan kadang rata-rata orang tuh kalau udah di satu zona yang nyaman kadang-kadang gak mau keluar nih. Nah berbeda dengan Mas Dano. Apa nih Pak? Telepon ya, aduh maaf ya. Ya maaf, ini iklan dulu. Nah ngomong tadi Mas Danu jadi apa-apa tuh bebas. Nah tadi kan keluar dari zona nyaman nih, ngomongin soal zona nyaman. Ini kan keluar dari zona nyaman, maksudnya kayak berpindah-pindah ya. Tipsnya buat mereka yang sudah terlena mungkin di dunia yang nyaman gitu. Zona nyamannya ya mungkin ya. Kalau misalkan kayak aku nih contohnya, karena aku juga ngerasa udah di dunia nyaman tuh, misalkan di desain aja gitu. Aku tuh gak mau keluar gitu. Jadi kayak ya udah di desain aja gitu. Tips nih atau sharing. Ya udah gitu. Ya udah aja gitu. Tapi gimana? Kalau aku sendiri sih ngambil pelajaran ya dari mungkin mentor aku waktu PKL dulu. Oh, siapa tuh? Ada pokoknya namanya Pak Tommy itu ya. Halo Pak Tommy. Halo. Jadi beliau pernah ngasih tahu kan, fokus di sekolah apa gitu kan. Terus aku bilang jaringan. Oh, ya nggak apa-apa, fokus aja jaringan. Tapi belajar juga kayak pemrograman, terus coding dan lain-lain. Tapi nggak harus ditekuni banget gitu. Tetap kita satu yang difokusin jaringan, tapi kita juga perlu bisa perkodingan, terus pemrograman dan lain-lain. Aduh ya ampun pusing kalau coding aku. Mungkin istilahnya gampangnya gini. Aku kan berarti fokusnya di editing sekarang. Nah, tapi perlu juga pelajaran yang lain gitu, karena ya itu sebagai bekal gitu. Jadi kita nggak terlalu kosongan banget ketika nanti mungkin ada orang yang ngajak ngobrol atau gimana. Oh setidaknya kita tahu basic-basicnya gitu. Minimal tahu gitu kan. Bukannya apa ya, biar segala tahu, tapi ya keluar dari zona nyaman itu perlu. Tapi nggak meninggalkan si zona nyaman itu, nggak melupakan gitu. Bagus tuh. Karena ya pada akhirnya kita juga harus tetap fokus satu titik. Tapi setidak-tidaknya yang lainnya bisa gitu. Ya kan sekarang fokus di editing. Pernah di film, pernah di podcast juga, pernah di IT juga. Jadi pengalamannya banyak, tapi kita fokusnya tetap satu titik di editing. Kayak gitu. Tapi mungkin yang lain tahu gitu. Iya, tahu basic-basicnya. Kayak mungkin secara komputer gitu kan. Ya basic-basicnya tahu. Kalau misalkan ada orang nanya, "Ih komputer orang kunaon, ieu laptop orang ieu kieu." Kadang ada juga gitu teman-teman yang nanya, "Laptop orang nanya kieu." Pasti nanya ke aku gitu, nggak PC. Ih kumaha laptop orang kieu, bawa laptopnya ke rumah, coba sama aku dibenerin, dilihat dulu gitu. Terus kayak misal kemarin kan ditawarin megang podcast gitu ya, walaupun ya jujur semester 7 mungkin nggak kepegang ya, istilahnya bisa aja kayak enggak bu kayaknya nggak kepegang, tapi enggak, justru itu tuh sebagai modal awal buat pengalaman gitu, nambah pengalaman. Emang udah pernah buat podcast, tapi kan mungkin bisa lebih maju lagi lah pengalamannya, improve lagi sih pengalamannya, langsung megang podcast Unif misalkan kayak gitu. Oh my god. Jadi ada improve lah dari yang tadinya mungkin podcastnya cuman audio di Spotify, sekarang audio visual gitu kan. Jadi tuh udah tahu podcast kayak gini. Di perfilman belajar jadi kameramen juga, ngeliatin kameramennya kayak gimana. Jujur kemarin kameramennya bener-bener belajar. Dia bener-bener awalnya tuh pasti gitu ya, dari awal tuh nyerahin kameramen dan editing itu ke aku, tapi aku nggak mau menyanggupi dua itu.
Gak bisa dong. Iyalah. Ya udah kasih yang lain aja. Terus emang ada orang juga yang mau. Terus dia bener-bener ketika dikasih tugas tuh belajar dari nol sampai cara pengambilan angle, terus settingan kamera itu dia dari nol sampai bener-bener bisa. Dan emang hasilnya juga sangat-sangat memuaskan gitu ya bagi aku ngelihat dari sisi editornya hasilnya gitu sangat-sangat oke gitu kan. Oke. Jadi sangat-sangat applause lah buat editor, buat kameramen yang kemarin karena ngenakin si editornya. Jadi resolusinya nggak terlalu harus di kayak gimana-gimanain, udah cukup lah tinggal main grading dan animasi-animasi yang lainnya kayak gitu. Terus belajar juga ngedirect kan, jadi Astrada gitu kan, jadi sutradara juga nyobain. Ya itu perlu sih, hal-hal kecil kayak gitu tuh penting karena buat pengalaman kita juga kan, bekal lah gitu, modal awal. Betul. Ketika nanti kayak lebih ke ngarahnya ke kerja mungkin ya. Iya. Kebetulan juga nih sekarang lagi magang kan. Oh iya, magang kan. Benar-benar bukan lintas jalur, tapi keluar dari zona nyaman tuh benar-benar yang keluar dari zona nyaman. Kalau dari editing ke film, editor juga kan. Iya. Ada ini ya benang merahnya gitu. Ada benang merahnya. Masih nyambung juga. Ya kalau ngomongin masih kreatif gitu. Masih kreatif juga kan. Terus di podcast juga masih aja perihal kreatif juga gitu kan. Media ya. Media kreatif gitu. Ini kalo ketika sekarang, di magang bener-bener jauh banget. Dari edit yang biasa ngedit sekarang tiba-tiba angkat-angkat terus kayak pegang gudang dan lain-lain. Jadi keluar jalur lagi. Jalur banget. Ya itu kan. Jalur baru lagi. Iya, jalur baru lagi. Tapi emang awalnya agak shock ya gitu kayak aduh kalau dikasih yang kayak ginian, padahal kan di di CV udah jelas kan nyantumin pasti pengalaman-pengalamannya seputar kreatif. Kalau gak salah dari perusahaannya emang lagi penuh di bidang ini. Terus aku ya masa nggak mau gitu, nggak mungkin kan. Masa kita yang mau kerja, kita yang nawar pengen di bidang apa, nggak mungkin kan. Terus dikasih tahu lah yang ada tuh di bidang purchasing. Jadi purchasing itu dia lebih kalau secara kepanitiaan merenya logistik. Logistik. Asli logistik. Oke, logistik. Tapi mungkin versi kerennya lah kalau di PT. Apa tadi namanya? Purchasing. Kalau purchasing ini mematahkan stigma bahwa Gen Z pilih-pilih kerjaan. Itu benar-benar. Banyak kok Gen Z yang kayak ya mungkin salah satunya tuh contohnya aku sendiri yang kayak lintas dari apa yang aku suka. Walaupun emang awalnya agak kaget gitu, tapi mau gak mau dan emang harus juga dijalanin kan. Masa gak mau orang ya mungkin sesaat ada rasa kayak gitu, tapi harus dilawan gitu ya. Gak mungkin kita terus-terusan kayak males dan lain-lain. Ya kita juga ketika masuk bidang yang baru belajar di situ. Oh ternyata purchasing tuh kayak gini. Jujur awal-awal langsung kayak dikasih beresin yang store, gudang makanan gitu ya. Stok buat di hotel. Nah kebetulan aku juga magang di tempat yang sama waktu SMK. Dulu di IT-nya ya. Dulu di IT-nya. Sekarang di purchasing. Gitu. Langsung dikasih kerjaan kayak beresin gudang gitu kan. Yang awalnya gudangnya nggak acak-acakan sih sebenarnya. Lebih ke naronya ya sedisimpennya aja gitu. Ketika datang barang supply gitu ya. Masukin gudang nggak di display gitu. Nah kalau sekarang konsepnya si gudangnya tuh kayak Alfa. Kayak Alfa. Kayak Alfa ada nih ex Alfa. Aku juga mau. Bawa merek boleh? Ya udahlah nanti. Itulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Di gudang minimarket. Nah, di gudang minimarket. Maaf saya ex minimarket. Kali. Pokoknya kayak di minimarket gitu. Ya, konsepnya kayak retail bener. Oh iya. Ada gudang makanannya, ada gudang juga yang kayak peralatan alat tulis, terus kayak engineer, baterai-baterai, terus kayak lampu dan lain-lain. Itu bagian purchasing di situ. Kita stok di situ. Terus ketika nanti dari departemen yang lain kayak mungkin dari resepsionis atau front office butuh barang atau apa, kita belinya. Itu beli loh, kita beli gitu. Karena setiap departemen itu di budget, punya budget sendiri. Kalau aku ngertinya kayak gitu ya. Jadi semua tuh ke kita. Secara apa ya? Hal yang lain lagi nih. Iya, ngertinya jadi juga. ada bisnisnya juga ya. Maksudnya ada transaksi kan itu basicnya tuh gitu. Finance itu. Oh iya kan. Ya sekarang kita jurusan komunikasi ya misalnya. Iya. Tiba-tiba main ke finance gitu. Ya nggak jomplang gimana gitu. Tapi kan kita harus
tekun nih, harus belajar Iya. gitu, mau gak mau ya. Betul. Karena itu modal awal juga buat kerja, dan gak mungkin kita juga kerja harus di bidang yang kita suka. Iya, Ya, realistis aja. Iya, realistis aja ya. Bukan berarti nggak bisa kan, tapi ya memang ya seperti itulah realita di. Mulai belajar gitu kan, cari tahu lah istilahnya processing itu apa, kayak gitu-gitu. Ya awalnya pasti berat sih, karena lintas dari apa yang aku minat gitu kan. Tapi sampai sekarang ngerasa bisa lah, dan enjoy seru. dong, enjoy gak? Enjoy. Seru banget gitu. Setiap hari tuh kayak datengin vendor gitu. Yang mungkin korelasi dari komunikasinya tuh ya kayak gitu. Iya. Kita hubungi vendor buat beli kayak sayur-sayuran buat kitchen gitu, masakan. Terus beli barang-barang yang dibutuhin kayak printan, HVS-nya gitu. Terus kayak tinta dan lain-lain, itu kita yang hubunginya langsung. Jadi setiap departemen itu request ke kita. Request kayak hari ini tuh butuh sayuran sekian banyak, ke kita order lewat ordernya. Terus nanti kita yang PO bukan open PO, kita list PO-nya apa aja, nanti kirim ke vendor. Vendor ACC besok datang barangnya. Besoknya kita nerima catat-catatin barangnya sesuai enggak gitu. Nah di situ korelasi komunikasinya yang aku ngerti gitu ya. Dari situlah korelasinya. Kalau mungkin kenapa tiba-tiba komunikasi ke finance? Iya. Tapi enggak juga sih sebenarnya, ada korelasinya dari finance juga kan butuh komunikasi. Betul. Nah itu yang aku pakai di situ, karena aku juga sempat bertanya-tanya kenapa masuk ke finance gitu. Bahkan karyawan yang di sana juga bertanya-tanya kenapa masuk finance dari komunikasi. Tapi harusnya ternyata, kalau finance apa akuntansi ya? Akuntansi, administrasi bisnis, niatnya masuk manajemen, Ilkom nggak ada hitung-hitungan tapi tetap ketemu. tetap ada entrepreneurship. Oh iya, aduh berarti kita nggak bisa lepas dari yang namanya hitung-hitungan, angka dan hitung-hitungan ya. Oke, kalau Betul. kita tarik balik Lanjut. lagi, Ariki, dari tadi kita udah bahas tentang tugas ya, yang perfilman tadi, sama kerjaan juga, magang ke itu, ya katakanlah kerjaan. Betul. Gitu Iya. ya. Terus ada satu lagi yang belum dibahas lebih luas, Ariki. Oh iya, aku tuh karena memang anyway, by the way busway lagi gitu. Terakhir. Karena ya ini pembahasan terakhir di mana aku juga sebagai anak organisasi nih teman-teman. Kadang orang-orang gitu ya, kadang orang-orang kampus atau orang-orang luar tuh nyangkanya kayak ngapain gitu, buang-buang waktu atau misalkan karena ada yang lebih parah babu kampus. Apalagi kalau misalkan dulu jadi OSIS babunya sekolah katanya betul gitu ya. Tapi ya kadang itu stigma masyarakat gitu, terutama teman-teman bisa misalnya naon jadi OSIS atau jadi organisasi gitu kan biasanya gitu ya. Kadang nanaonan minggu kudu rapat dan lain sebagainya. Nah, menurut Adanu sendiri gitu, gimana sih kayak organisasi itu sebenarnya ngapain dan kayak apa manfaatnya gitu supaya penting kayak apa ya mungkin membungkam. Ini soalnya dari dulu nih kayak kesel. Aku soalnya anak organisasi banget nih gitu. Anak organisasi banget ya orangnya ya. Iya Sisi dong. organisasinya kita Ya makanya kita sekarang dengerin nih dari Bapak Danu ya. Disclaimer dulu, mungkin selama SMA, SD, SMP, SMA, aku orangnya nggak aktif banget organisasi. Justru aku bagian dari orang yang ngatain itu. Tapi ngelola sendiri dong. Enggak juga sih, lebih ke apa ya? Oh ternyata seru juga ya, dan kepikiran penting nggak? Dan tidak seburuk apa yang kita bayangkan gitu kan. Jujur waktu SD, SMP, SMA nggak pernah kayak ikutan OSIS atau apa gitu, enggak. Oh justru enggak ya? Enggak justru. Mulainya tuh waktu kuliah justru. Kenapa tuh? Apa ya? Lebih ke tiba-tiba bikin nih tertarik. Tertariknya tuh karena bener gak sih apa yang dikatain orang-orang di organisasi kampus tuh kayak gitu kayak gininya. Ya mungkin ada benarnya juga, ada enggaknya juga, tergantung apa ya? Pembawaan atau gimana? Pembawaan sama gimana kita mengartikan hal tersebut gitu. Kayak contoh misalkan yang tadi mungkin babu kampus atau gimana, enggak juga sih sebenarnya, bukan jadi babu kampus, tapi kita ya mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kampus sih sebenarnya mah gitu kan. Ya istilahnya kalau misalkan di himpunan jurusan sendiri ya kita ya apa gitu mengimplementasikan mata kuliah yang kita pelajari gitu dari segi komunikasi berorganisasi misalkan masuk. Terus nanti ketika
ketika antara Berhubungan anggota komunikasi antar pribadinya juga masuk. Oh gitu iya kan. ya. Negosiasi masuk. Terus apalagi ya, pokoknya banyak lah korelasinya dari gitu mata kuliah ke organisasi. Jadi nggak valid juga sih apa yang orang bilang kayak babu kampus dan lain-lain. Gimana kita bawanya? Kalau misalkan kita bawanya itu ya udah kan ini kan sebagai awal gitu, modal awal juga, kayak kita berorganisasi itu bukan berorganisasi nanti di kampus doang, di kantor itu pasti berorganisasi. Dengerin. Kantor itu pasti berorganisasi. Bahkan sampai ke pemerintahan juga kok. Iya nggak sih, sampai ke pemerintahan juga dong. Berorganisasi. Jadi langkah awal gitu ya buat belajar berorganisasi itu dari sini. Makanya ketika aku waktu himpunan gitu ya, bener-bener aku semua pelajarin gitu kayak cara berorganisasinya, mulai dari birokrasi ke kampusnya kayak gimana nih. Terus surat menyuratnya, bikin surat tuh kayak gimana, bikin proposal tuh kayak gimana. Yang awalnya kayak sih proposal nih liar nggak bikin ke acara game kudu aya proposal dan saya cara mah prung gitu kan. Bikin RAB-nya, bikin apa? Susunan acaranya, apa namanya teh? Rundown gitu kan. Gak bisa dulu mah. Gak bisa. Ya? Awalnya sekarang udah jago. Enggak jago. Kan sih, tapi masih belajar, tapi tahu kan. Dalam tahap. Masih belajar juga gitu. Jadi yang sempurna, tapi nggak akan ada yang sempurna kok gitu kan. Semua juga pasti terus-terusan belajar gitu. Gak ada berhentinya sih sebenarnya buat belajar mah. Betul. Jangan malu gitu, jangan ngerasa cukup ketika udah bisa ya udah nggak, jangan ya udah stop aja gitu. Jangan gitu kayak gitu, harus kayak kurang gitu lagi, belajar lagi. Makanya kenapa dari himpunan lanjut juga ke BEM, karena ya itu merasa masih kurang belajarnya. Dan motivasi benar-benar banyak banget juga yang bisa diambil Ariki dari tadi. Karena memang aku mah salut. Iya. Karena kamu gak ikut organisasi kan. Kalau ditanya gitu dia emang diem, soalnya memang dia kayak gitu ya. Apa sih apa? Jadi aku mau menyerang dia dulu, teman-teman. Kenapa jadi ngejudge saya? Iya, karena memang beliau ini lanjut. Tapi kalau mau diaduin boleh kok. Udah skip. Banyak ya fotonya juga ya sebenarnya, selain di organisasi ya sebenarnya bisa jadi juga. Jadi kenapa jadi saya narasumbernya? Oh iya, benar ya. Kita balik lagi nih. Bisa juga di luar ikutan organisasi, nyari porter dan lain-lain, kayak ikut volunteer di luar, ya it's okay, sama aja kok. Bedanya mungkin kalau organisasi itu selama periode kan. Kalau terikat. Kalau volunteer ya setiap acaranya doang. Ya, karena saya lebih suka kebebasan seperti itu, tidak bisa diikat kan, gitu. Mungkin bermacam-macam ya tipe-tipe orang yang mungkin katanya ini lebih emang kenapa jadi saya narasumbernya? Enggak, ini memang kuli panggul. Pas. Tidak terasa ya kita udah berapa hampir 1 jam loh hari ini. Oh iya. Dari tadi seru aku merhatiin banget. Nah, temani rincik. Ya udah nih. Iya gitu. Terakhir banget nih ya. Apa ya? Harapan kedepannya dari seorang Ahmad Danu Rukmana. Iya, gitu. Pegiat dunia kreatif yang saat ini harapan untuk apa ini? Harapan untuk apapun. Untuk entah itu karir, entah itu misalkan masa depan, terus ya apapun anything. Mungkin buat harapan sendiri, buat diri sendiri dulu mungkin ya. Semoga kedepannya kan mungkin naik ke jenjang karir yang lebih serius ya. Maksudnya di dunia kerja gitu ya. Wisuda masih lama baru juga semester 7 belum semester 8 gitu kan. Masih. Semoga bisa ya mungkin kerja di bidang yang disukainya juga. Amin. Walaupun enggak pun it's okay, karena masih bisa belajar lah gitu kan. Ya balik lagi kan, belajar gitu. Terus buat mungkin yang aku harapin sih, ngelihat situasi ya mungkin dari segi organisasinya juga mungkin makin best lagi lah ke depannya, karena udah dimodalin dari dulu juga, sering lah ngemodal atau nanam benih lah misalkan, biar nanti tuh panennya enak gitu. Udah ditanemin benih, nanti tinggal panen sebenarnya mah kayak gitu kan. Harusnya ya kan. Ya semoga makin maju lagi lah organisasi. Terus nggak banyak orang juga yang kayak ngejudge organisasi itu ngapain sih, kayak nganggur dengan gaya senang iwan organisasi. Bahkan kuliah kan ada yang ngomongin kayak gitu kan. Tapi enggak kok. Ikutan organisasi itu kayak nambah relasi, gitu kan, nambah pengalaman, soft skill dan lain-lain itu improve yourself. Improve banget sih buat diri sendiri, jujur.
gak bisa kok ngomong kayak gini dulu. SMP SMA nggak berani. Susah ya? Susah. Belibet. Jujur aku juga. Ketika ikutan organisasi mau gak mau kita belajar ngomong di depan orang banyak. Nah mungkin harapannya juga buat teman-teman yang emang belum terbuka gitu ya pikirannya masuk organisasi, semoga cepat-cepat kebuka sih karena jadi lebih aware juga. Betul. Biar nyobain juga lah setidak-tidaknya apa ya, kalaupun nanti di dalamnya nggak sesuai sama ekspektasi kan banyak juga nih yang kayak masuk organisasi nih, ada juga nih kayak misalkan bener yang dikatain orang lain organisasi itu kayak gini sebenarnya itu balik lagi ke diri sendiri ngambilnya apa gitu. Kalau aku pernah diajarin ketika emang si organisasinya sebobrok itu ya kita ambil positifnya apa gitu, misalkan kayak kita akhirnya bisa berbicara gitu di depan banyak orang itu kan positifnya. Terus bisa berbirokrasi, bisa bersurat, terus bisa bikin proposal dan lain-lain, itu juga sebuah improvement dari diri kita gitu. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi jangan selalu menyalahkan si organisasinya. Kan belum tentu dalam satu organisasi itu isinya orang-orang benar semua, pasti ada aja gitu kan orang-orang kayak istilah nama paku mencuat lah, takol gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya udah gitu kan, jadi sejalan lagi gitu. Nice banget. Ini banget. Terakhir nih. Ada punya kata-kata terakhir gak nih? Buat para bubu-bubu. Buat para bubu-bubu nih yang tadi udah ngedengerin mungkin ya pengalamannya udah luar biasa banyak banget. Banyak dapat ilmu juga dari dan Mas Danu. Betul, harus dicontoh juga ya teman-teman bahwa ternyata memang organisasi itu juga nggak seburuk itu terus juga dan lain sebagainya. Harus mematahkan stigma bahwa naon sih organisasi. Betul. Dan beliau juga tadi kita bisa ambil gitu ya keluar dari zona nyaman. Itu paling penting teman-teman, karena ya mau maju kan istilahnya gitu ya. Ya harus keluar dari zona nyaman. Iya, nah banyak banget pokoknya mah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari narasumber kita hari ini. Ada kata-kata terakhir kan nih? Sebelum kita usir. Bercanda ya, bercanda atau diusir habis ini juga pulang hujan-hujanan. Oh my god. Enggak bercanda. Okay. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini mungkin semangat terus, jangan berhenti buat belajar, karena belajar itu penting gitu ya. Istilahnya mah sih belajarlah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pasteur. Hanya orang mah kampusnya di Pasteur yang saya nepi ka Pasteur. Tapi entong ka Cina ge juju gitu ai mampu mah ya. Silakan gitu, enggak ada batasan buat belajar mah gitu. Jadi jangan stop buat belajar. Apapun itu harus dipelajarin gitu aja sih. Oke. Gitu aja. Aduh, so kita udah luar biasa ya. Aku juga para bubu-bubu terima kasih sekali sudah mau mendengarkan kita dan betul. Dan ya aku juga mau ngucapin sama Mas Danu gitu yang sudah mau datang di Phonetic Studio. Masya Allah ya. Mungkin hebat banget sampai malam kayak gini. Iya, sampai malam. Betul. Beliau pertama kali nih di malam. Nah, mungkin kita bakal say goodbye aja. Dadah. 1, 2, 3. Dadah.